Jadi Al-Badar itu dari sejarahnya kan pada waktu perang Badar itu pasukan umatnya Nabi itu hanya beberapa orang, pasukan sedikit. Tapi dengan izin Allah itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak. Nah saya juga dari modal yang sedikit semoga dapat izin dari Allah bisa mengalahkan yang lebih banyak yang sudah berpuluhan tahun berusaha, itu aja. Halo sahabat-sahabat, selamat datang di Talkshow Paguyuban. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang wirausahawan yang bergerak di bidang retail. Langsung saja, di sebelah saya sudah ada Presiden Majatim 19, Bapak selamat siang, apa kabar? Selamat siang, sehat, alhamdulillah baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Indah dari podcast Paguyuban. Boleh Bapak perkenalkan diri? Nama saya Ero Koswara sebagai Presiden Majatim 19. Bapak terinspirasi dari mana itu tokonya dinamakan Al-Badar? SRC Al-Badar itu terinspirasi pada waktu itu saya kan perjalanan ke Arab Saudi. Jadi di sana melewati di Madinah itu kan ada sebuah kampung yaitu Kampung Badar. Jadi saya terinspirasi ngambil dari sana gitu. Jadi Al-Badar. Berarti pada saat Bapak perjalanan ya ke luar negeri? Betul. Gitu. Saya itu dulu kan pernah ke Saudi gitu. Saya boleh bertanya Pak? Mangga, silahkan aja. Bisa diceritakan bagaimana saat pertama kali Bapak mulai wirausaha? Wirausaha, sebelum ke wirausaha saya dulu kan pernah ke Arab Saudi pada tahun 91. Di sana saya berjalan 3 tahun. Di luar negeri? Iya, jadi pulanglah saya ke Indonesia, barulah ngerintis untuk masuk usaha pada tahun 93. Berarti Bapak berapa tahun bekerja di luar negeri? Saya berada di Saudi itu 5 tahun, cuma 2 kali berangkat. Pada tahun 91 berangkat, pulang ke Indonesia 93, barulah ngerintis untuk mencoba usaha. Tapi pada waktu itu saya mau berangkat lagi, jadi 2 kali berangkat gitu. Oh ya, berarti pada saat Bapak pulang, Bapak merintis usaha apa? Ya, saya pertama pulang itu tahun 93 kita coba merintis untuk jualan es batu dan es kelapa muda gitu. Terus ditinggal ibu di sini, saya berangkat lagi Di luar negeri? ke luar negeri lagi di sana. Dapat lagi 2 tahun setengah. Jadi pas pulang pada moneter tahun 9697. Terus Bapak bisa sekarang sebagai bisnis toko kelontong, bagaimana awalnya? Nah itu perjalanan saya karena 9697 itu moneter, saya mau berangkat lagi ke Arab Saudi. Ibu beserta keluarga tidak ada izin. Tidak mengizinkan? Ya, tidak mengizinkan. Akhirnya saya dan ibu berusaha dan musyawarah untuk mendirikan sebuah warungan gitu pada waktu itu. Jadi kita coba setelahnya es batu dan es kelapa muda berjalan, merambahlah ke warung gitu. Pada waktu itu masih warung gitu. Oh, iya. Toko kelontong gitu ya Pak? Kalau toko kelontong mah sekarang gitu, ya itu masih zamannya sembako, mungkin masih warung gitu. Terus bisa sekarang jadi bisnisnya besar gitu, lancar, bagaimana? Ya awalnya kecil gitu, merintis dulu dari 96. Saya itu mencoba ya kita bismillah aja, walaupun pada waktu itu krisis, tapi kita coba untuk berdiri sebuah warung. Ya alhamdulillah sampai dari 96
terus sampai 2096, 97, 98 sampai tahun 2000 itu bisa berjalan gitu. Terus kendala apa saja yang Bapak alami selama memulai berwirausaha? Kendala yang paling utama itu kan ya jelaskan modal. Pada waktu saya pulang dari Saudi kan cuma bisa bikin sebuah tempat aja kecil-kecilan gitu. Jadi kendala modal pada waktu itu saya, tapi insya Allah berusaha. Awalnya saya cuma pinjam untuk modal ke keluarga, ke kakak saya gitu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu tahun 96 pas moneter dikasihlah sebuah barang, yaitu cuman sebuah emas. Dijual pada waktu itu dapat uang cuman 900.000 Untuk modal usaha? untuk modal usaha itu. Jadi doa mungkin dari keluarga dan semuanya, tadinya modalnya emas, semoga jadi emas gitu. Terus bagaimana caranya Bapak bisa bangkit dari kendala tersebut? Ya kita harus bisa. Kita coba, saya berusaha ulat dengan ibu karena tujuannya tadi tidak boleh berangkat lagi. Jadi kita coba secara gotong royong bersamaan, kita harus mandiri. Kenapa sih tadi dibilang, katanya kenapa dinamain masalah nama Al-Badar, yaitu Al-Badar itu kalau saya kan motivasinya atau mungkin inspirasinya cuman ngelihat dari modal yang sedikit. Kalau kita lihat yang sebelah di sana kan berusahanya udah puluhan tahun dan udah bisa berjalan. Nah, jadi saya juga bismillah, masa orang lain bisa, kenapa kita enggak? Itu jadi Al-Badar itu dari sejarahnya kan pada waktu perang Badar itu pasukan umatnya Nabi itu hanya beberapa orang, pasukan sedikit, tapi dengan izin Allah itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak. Nah, saya juga dari modal yang sedikit, semoga dapat izin dari Allah bisa mengalahkan yang lebih banyak yang sudah berpuluhan tahun berusaha. Itu aja. Awal mula Bapak bergabung dengan SRC itu bagaimana? Awalnya saya tuh kedatangan Salas dari Sampurna pada waktu itu zamannya Pak Dik tahun 2010 gitu. Jadi dia datang dan menawarkan gimana kalau masuk di SRC katanya gitu. SRC itu apa Pak? Saya kan bilang gitu. Itu satu binaan dari Sampurna, ada kriteria yang harus dijalankan gitu aja. Berarti Bapak sudah berapa lama bergabung dengan SRC? Jadi 2010, sekarang 2020, ya perjalanan sama Sampurna udah 10 tahun gitu. Berarti sudah cukup lama ya Pak? Ya lama, karena usia SRC yang sekarang dibina tahun kemarin itu genap usia 12 tahun gitu. Berarti ada perubahannya Pak di toko Bapak? Alhamdulillah sejak masuknya di SRC itu kan awalnya itu masuk dulu sebagai SRC. Nah, SRC itu gimana perjalanannya itu kan banyak yang ditempuh gitu. Ya contohnya seperti menurunkan gantungan, penataan barang gitu. Itu pun saya belum ngerti. Jadi setelah saya ditawarin masuk SRC itu ada undangan di suatu hotel yaitu di Cirebon, di Hotel Santika gitu. Nah ini ilmu yang pertama saya didapat. Jadi seperti apa lebih jelasnya ya setelah saya dibawa atau diundang ke Hotel Santika di Cirebon gitu. Kalau hal positif apa yang Bapak dapat dari SRC? Banyak sebetulnya sih.
terutama yaitu ilmu itu. Ilmu yang didapat dari Sampurna setelah masuk dan setelah dibina dari pertemuan di sana banyak sekali gitu. Jadi ilmunya karena apa? Menurut pandangan saya gitu, dan saya jelas nggak kepikir sampai sejauh itu gitu. Ya mungkin kalau sekarang nggak masuk sama SRC ya monoton, kayak warung tradisional ya tradisional aja. Nah dengan bergabungnya sama SRC itu tambah ilmu, tambah wawasan, dibentuklah sebuah paguyuban di sini, yaitu sampai yang namanya itu Paguyuban Majatim 19 itu. Berarti totalnya ada berapa paguyuban? Kalau untuk di Majalengka setelah berdiri di sini Paguyuban Majatim 19, di Majalengka itu sekarang sudah ada 6 paguyuban. 1 Majatim 19, 2 Daun Jajaka, 3 Maskot, 4 Majasuci, kelima Talagaci, dan yang keenam itu Bantalema. Sebuah wadah yang 6 paguyuban jadilah di forum kami itu ada yang namanya FKPSM, Forum Komunikasi Paguyuban SRC Majalengka. Yang pertama dibentuk itu paguyuban apa? Ya di sini Majatim. di Majatim. Kenapa bisa Majatim? Yaitu pembentukan Majatim itu cikal bakal. Sebelum yang 6 yaitu adanya di Majatim. Majatim itu adalah singkatan dari Majalengka Timur 19, karena pada tanggal 19 dibentuknya bulan 3 gitu. Kalau di SRC itu ada kegiatan apa saja? Kegiatan di SRC sebetulnya banyak. Untuk saling kenal itu adalah ada arisan. Jadi dibentuk dulu paguyuban, itu diundang dari paguyuban wilayah timur karena ada batas-batasan kayak seperti Rejagaluh, Leuweung Munding sampai ke Kecamatan Palasa, Jati 7 itu bisa keambil ke Majatim gitu. Jadi pertemuan itu menghasilkan ya musyawarah gitu. Kita mau didirikan paguyuban, yang namanya Paguyuban Majatim, yaitu musyawarah. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ibaratnya dari gelap jadilah terang. Pemikiran kami ini ya terbuka gitu. Ada arisan, yang kesini-sininya itu kan ada arisan gitu, yang rutin tiap bulan gitu. Kegiatan-kegiatannya itu masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah, sampai sekarang itu masih tetap berjalan, dan binaan-binaan dari Sampurna terus menerus. Apalagi sekarang tuh dengan adanya COVID-19 pun masih kita berjalan gitu. Jadi alhamdulillah walaupun kita dengan adanya COVID-19 bisa diadakan masih musyawarah gitu, masih tetap bisa berjalan ya lewat HP itu binaan-binaannya. Dan di dalam paguyuban itu setiap toko kan ada yang namanya Jumat Berkah gitu. Jadi setiap hari Jumat itu harus serempak, dibuatkanlah Jumat Berkah. Terus ada juga pojok lokal. Pojok lokal itu tujuannya untuk menampung para UMKM, pengusaha-pengusaha kecil yang berada di setiap lingkungan kita. Jadi apa aja yang memproduk, apakah itu opak atau mungkin raginang atau mungkin itu rampeyek yang namanya juga produk lokal, mungkin juga masuk opak aron gitu kan, jadi bisa dipajang di pojok lokal. Dan juga ada pembayaran lewat itu dana gitu. Kalau Jumat Berkah itu bagaimana kegiatannya? Kalau Jumat Berkah itu
Jadi diinstruksikan untuk semua SRC itu harus ada Jumat Berkah. Tujuannya supaya warga atau masyarakat itu bisa tahu bahwa di setiap SRC itu ada promo yang namanya Jumat Berkah. Jadi contoh harga biasanya 12.000. Kalau di Jumat Berkah itu 10.000 gitu. Jadi potongan harga gitu, promo Jumat Berkah. Itu hanya 1 hari gitu. Berarti itu rutin dikerjakan tiap minggunya? Rutin, dan itu harus bisa dibilang wajib semua SRC itu mengadakan promo Jumat Berkah. Tujuannya tadi untuk bisa luas, lebih tahu warga masyarakat di mana aja. Apalagi sekarang kan ada yang bisa dinaikkan ke WA atau mungkin ada Facebook gitu. Dan bisa dirasakan setelahnya ada Jumat Berkah itu orang-orang yang jauh bisa datang. Dia sengaja datang ke sini belanja di hari Jumat karena setiap SRC itu ada promo Jumat Berkah. Katanya air minum ini produk yang baru ya dari SRC. Betul. Nah ini sekarang tidak kalah bahwa sebuah SRC itu sudah bisa membuat produk sendiri. Yang namanya di sini kan ada air minum mineral SRC. Ini khusus buat toko kelontong masa kini. Udah masuk di SRC, jadi belum ada di pasaran umum karena ini khusus buat SRC gitu. Tetapi itu sudah diedarkan ke luar Jawa. Ini sudah, bahkan ini seluruh Indonesia, di mana aja dari barat sampai ujung timur, di pelosok di Indonesia insya Allah udah masuk. Jadi produk unggulan yang sekarang ini, baru yang sekarang, tapi udah semua. Itu pun hanya ada di setiap WS. WS itu agen-agen. Jadi kami ini dibuatkanlah WS. Tujuannya itu belanjanya sekarang harus pakai Ayo SRC. Aplikasi gitu. Jadi ke WS mana kita dibagi, di mana-mana lebih dekat gitu. Lebih dekat, hemat dan bersahabat gitu. Silakan Bapak, apakah ada pesan-pesan untuk SRC, kaum muda dan untuk pebisnis yang ke depannya? Ya, terima kasih. Saya berpesan kepada semua yang sudah masuk di paguyuban, di mana saya khususnya untuk Majalengka, paguyuban yang sekarang ada 6. Saya mengajak, ayo kita bangkit, ayo kita kerja keras dan terus menerus untuk lebih maju, lebih baik bersama SRC. Jadi jangan sampai kita setelah dirintis dari saya ini 2010 sampai sekarang udah berjalan, jangan kasih kendor. Untuk kaum milenial ya, karena harus ada generasi. Jadi saya mengajak kepada putra-putri yang sudah masuk dan bergabung di paguyuban itu mengajak dan minta dukungannya dari sebagai orang tua untuk generasi penerus. Karena sekarang dituntut dengan zaman dan modernisasi itu dengan IT gitu, teknologi. Jadi harus bangkit. Kalau seperti orang tua kan kurang begitu paham. Ya contohnya sekarang kan ada belanja harus pakai pakai aplikasi, terus mengerjakan misi, itu pun menghasilkan uang gitu. Jadi aplikasi, mengerjakan misi, bahkan lebih simpel daripada kita nunggu di tempat gitu. Jadi bisa kita mau belanja nih, dipakai aplikasi, kan udah muncul berapa kebutuhan dan berapa yang harus dibayar. Kalau udah selesai tinggal kita tanya, udah beres apa belum? Nah, udah selesai kan kita tinggal datang ke sana. Jadi nggak usah nongkrong nungguin di tempat pembelanjaan. Jadi lebih simpel ya Pak? Sangat simpel sekali gitu.
Jadi mudah-mudahan saya mengajak, jangan tunggu esok atau lusa. Sekarang kita harus bangkit, harus lebih maju, bisa jadi lebih baik bersama SRC. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.